kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sudah semangat untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya semangat ya? Oke, yuk kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama mempersiapkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus menjaga kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, kami datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulut kami, pakailah tangan kami, dan seluruh hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan karena kita tahu kita setiap harinya dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan karena cinta kasih-Nya. Yuk kita sama-sama bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Mana tepuk tangan yang penuh dengan sukacita? Karena kita akan memuji Tuhan kita. Kita terus memuji Tuhan karena kita tahu kasih-Nya begitu besar. Dia menciptakan kita dan Dia mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan, sama-sama katakan
loves me. Cause he loves me. Lebih keras lagi. Cause he loves me. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita beroleh kekuatan yang baru, kita beroleh sukacita, dan kita rindu setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita boleh semakin hari semakin bertumbuh, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah dari kecil kita mencintai kebenaran firman Tuhan. Seperti sebuah lagu mengatakan bahwa kita rindu suatu saat nanti kita akan terus dipakai oleh Tuhan, boleh menjadi berkat. Sebagai pelayan kecilmu, Ku
Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama Miss di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, menjaga sikap kami agar apa yang diceritakan bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sebelumnya Miss mau tanya, siapa di sini yang suka merasa takut? Takut lagi sendirian. Takut waktu gelap, waktu mati lampu. Takut sama hantu. Siapa yo? Biasanya anak-anak yang suka takut itu anak-anak yang lupa berdoa. Betul tidak? Nah, kalau kita takut, kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menjaga dan menolong kita. Jadi jangan takut. Nah, zaman dahulu dalam Alkitab ada cerita. Setelah Tuhan membagikan 5 roti 2 ikan dan makan bersama, orang-orang disuruh pulang. Nah, semuanya disuruh pulang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus disuruh pulang. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Pulanglah kalian duluan, saya mau berdoa dulu di bukit." Maka murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan kata Tuhan Yesus, bersiaplah mereka berangkat pulang. Mereka mulai naik ke perahu. Pada saat mereka naik ke perahu, cuacanya cerah, anginnya sepoi-sepoi, ombaknya mengalun-alun. Wah, sambil bernyanyi-nyanyi mereka bergembira karena baru menerima mukjizat. Mulailah mereka berlayar dari tepian. Tiba-tiba pas sudah sampai di tengah, badai datang. Boom! Lalu berteriaklah mereka ketakutan. Badai datang! Badai datang! Wah, takutlah mereka. Paniklah mereka. Ya. Kemudian setelah badai datang, mereka mulai berteriak lagi. Karena saking paniknya mereka mulai berteriak lagi. Ayo cepat, dayung cepat. Kalau tidak kita bisa mati tenggelam. Bagaimana ini? Badai mulai makin kencang. Ayo kita berdayung ke tepian. Mereka mulai berdayung ke tepian. Susah-susah melawan badai. Wah, mendayung. Terus air datang. Masuk ke dalam perahu mereka. Air tidak berhenti-hentinya masuk ke dalam perahu mereka. Mereka pun sibuk dengan rasa panik. Mereka terus sibuk mengeluarkan air dari perahu mereka. Tapi semuanya sia-sia karena badai itu tidak berhenti, terus mengombang-ambing perahu mereka. Makin mereka berusaha, rasanya semua makin berat. Mereka berteriak, bagaimana ini? Waduh, kita bisa mati tenggelam ini, bagaimana? Gitu. Lalu di tengah-tengah rasa panik mereka, tiba-tiba ada sesosok datang ke arah mereka. Sesosok ini berjalan di atas air. Mereka melihat dan berkata, apakah itu? Tidak mungkin manusia berjalan di atas air. Hantu itu, hantu, kata mereka berteriak-teriak. Terus Tuhan berkata, jangan takut, ini aku, Tuhan Yesus. Mereka mulai tenang. Oh, itu Tuhan Yesus. Tenanglah kita terselamatkan. Tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang merasa ragu-ragu. Siapa dia? Ada yang tahu? Dia adalah si Petrus. Dia ragu, benar nggak itu Tuhan Yesus? Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, jika benar itu engkau, jika betul itu engkau Tuhan Yesus, buatlah aku datang kepadamu. Buatlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus selalu menyambut kata-kata itu. Datanglah. Lalu dengan sikap iman yang kuat, Petrus berdiri dan mulai keluar langkahnya dari si perahu. 1 langkah, 2 langkah, dia berjalan di atas air. Pas langkah ketiga, tiba-tiba badai datang. Angin berhembus. Goyahlah hati si Petrus ini. Lalu karena dia goyah, akhirnya dia jatuh, tenggelam ke dalam air.
Yesus berkata, "Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa engkau tidak ragu-ragu sama aku?" gitu. Akhirnya Tuhan Yesus menolong dia, mengangkat dia dari dalam air dan membawa dia ke dalam perahu bersama-sama Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian perahu itu berjalan lagi, badai pun reda, cuaca kembali cerah, angin kencangnya berhenti, ombak yang tinggi sudah tidak ada lagi. Nah, sampai terakhir mereka sampailah ke tepian. Hati murid-muridnya ini menjadi tenang dan damai dan merasa gembira. Hore, aku sampai ke tepian. Nah, begitu ceritanya. Apa yang dapat dihikmat dari cerita ini? Teman-teman, Miss mau bilang ya, kalau kita mendapatkan cobaan atau kita merasa takut seperti Miss bilang tadi, jangan goyah ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, tidak perlu takut. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti menolong kita. Banyak cara yang Tuhan akan berikan. Misalnya ada nanti orang tua kita membantu kita, kayak mati lampu. Nah, kita merasa takut, kita panggil mama kita pasti akan membawakan penerang buat kita, entah senter, entah lilin. Nah, begitu ya, jadi jangan takut. Tuhan itu pasti menolong kita dengan berbagai cara. Oke, sekarang ayat hafalannya adalah apa? Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Ingat ya pesan Miss, jangan takut. Kalau hatimu gentar, hatimu goyah, berdoalah dengan teguh dan iman. Berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami satu firman Tuhan yang baik. Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut dalam pencobaan hidup ini. Engkau mengajarkan kami untuk terus berseru kepada Engkau, berdoa, meminta pertolongan pada Engkau. Kami yakin dan percaya, melalui doa-doa kami, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu berikutnya. Bye.